termasuk juga angka 4444. Dulu waktu aku tahu tentang amalan sholawat yang dihitung dengan jumlah 4444. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nesutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang hitungan sholawat 4444. Terutamanya sholawat Jibril ya, karena aku memang mengamalkan hitungan 4444 itu dengan bacaan sholawat Jibril. Dan kalau teman-teman ngikutin Instagramku, Instagramnya di @dnsutari ya, itu aku sering bikin story yang menyatakan bahwa sholawat Jibril 4444 never fail, nggak pernah gagal. Karena memang lewat jalur sholawat ini yang aku rasain ada perubahan drastis dalam hidupku gitu. Ada perubahan yang luar biasa dari jalan berikhtiar lewat sholawat Jibril 4444. Dan banyak teman-teman yang nanya, kenapa hitungannya 4444? Gimana kalau hitungannya lebih dari itu? Dan semakin kesini kan banyak ya orang-orang yang ngebahas tentang loa nih teman-teman. Nah di loa itu juga ada bahasan tentang angel number atau angka malaikat, angka kembar yang diulang gitu. Salah satunya adalah angka 4444, itu juga termasuk angel number. Jadi teman-teman ada yang nanya juga, apa hubungannya nih? Apa ada hubungannya antara sholawat Jibril 4444 dengan angel number 4444? Nah, di sini aku pengen ngebahas hal itu. Kita bahas dulu nih, kenapa sholawatnya itu pakai hitungan. Karena sebenarnya sholawat itu ya bebas ya teman-teman, nggak harus dihitung, nggak harus dengan jumlah sekian. Pada dasarnya bebas. Aku pernah bahas di video-video yang sebelumnya. Tapi di sini untuk sholawat yang diriadohkan, aku memang memilih memakai hitungan. Dan aku juga tumbuh di lingkungan yang memiliki keyakinan, kepercayaan tentang amalan-amalan. Jadi emang sejak kecil aku udah familiar sama amalan-amalan. Gak hanya sholawat, ada juga bacaan-bacaan yang lain yang memang diamalkan dengan jumlah tertentu. Dan jumlah tertentunya itu ya pakai angka gitu ya. Nah semakin kesini ya aku mempertanyakan kenapa sih pakai hitungan, kenapa kok nggak pakai hitungan, dan mungkin itu juga pertanyaan yang sama dari teman-teman gitu. Nah di sini aku mulai kayak menyadari bahwa dalam ibadah kita nih sebagai muslim, hitungan angka itu adalah sesuatu yang berkaitan erat gitu. Contohnya nih, kita sholat aja itu pakai hitungan rokaat. Jadi subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, duhur asar isya itu 4 rakaat. Jadi pakai hitungan ya kan. Kemudian juga kita tawaf nih keliling Ka'bah, itu juga pakai hitungan. Jadi dari sini aku sadar bahwa oh iya ya, ibadah di agamaku ini memang erat kaitannya dengan angka-angka gitu. Jadi nggak ngasal gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk aku percaya bahwa angka-angka tertentu itu memiliki keistimewaannya sendiri. Untuk keistimewaan dari masing-masing angka ini aku memang tidak tahu pasti, karena itu mungkin adalah rahasia Allah ya, kemisteriusan. Kan kita juga harus mempercayai hal yang gaib ya teman-teman, hal yang nggak bisa kita jangkau pakai logika. Dan kalau kita nggak bisa jangkau dengan logika, maka opsi terakhirnya adalah kita pakai rasa yakin, keyakinan, percaya gitu. Dan ya udah, aku memilih untuk percaya bahwa memang angka-angka tertentu memiliki rahasianya sendiri, dan karena kemampuanku terbatas, pikiranku terbatas, akalku terbatas, maka aku tidak bisa menjangkau rahasia apa di balik angka-angka tersebut. Misalnya nih, kita disuruh tawaf sebanyak 7 kali. Nah, kenapa harus 7 kali? Itu kan kalau kita terus memikirkan nggak ini ya, kalau karena kemampuan kita terbatas belum ketemu gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu alasannya kenapa. Nah, jadi
sesuatu yang emang nggak bisa kita jangkau dengan logika kita, ya udah opsi terakhirnya adalah kita pakai jalan yakin, percaya, atau ya bahasanya iman gitu ya. Termasuk juga angka 4444. Dulu waktu aku tahu tentang amalan sholawat yang dihitung dengan jumlah 4444, itu aku sudah kayak ada ketertarikan tersendiri gitu. Jadi melihat angka 4444 itu aku sudah kayak wah, kayaknya ada something nih, ada sesuatu nih dengan angka ini. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku mau ngamalin nih sholawat yang dibaca sampai 4444. Meskipun sampai sekarang aku tidak tahu secara pasti rahasia di balik angka tersebut. Jadi aku memilih jalan yakin gitu, yakin bahwa ini ada keistimewaannya. Karena memang waktu kenal dengan hitungan ini, sholawat yang hitungannya 4444, itu aku udah kayak ngeklik gitu teman-teman. Jadi mungkin itu ya kayak inspirasi atau hidayah yang Allah berikan gitu. Dan itu di luar logika yang bisa aku tangkap. Dan angka 4444 itu termasuk salah satu angel number atau angka malaikat katanya, ya kan? Nah, kalau aku cek tentang angel number, terutamanya yang 4444, itu banyak ya artinya. Tapi aku referensinya cuma dari internet doang, dari Google. Dan sejauh ini sih artinya tuh kayak beda-beda gitu ya. Setiap artikel tuh mengartikannya beda-beda. Jadi aku belum bisa memastikan secara akurat arti dari angel number 4444 itu seperti apa. Atau kalau teman-teman punya rekomendasi buku yang ngebahas tentang angka-angka di alam semesta ini, atau mungkin tentang numerologi, kalian bisa rekomendasiin ke aku ya. Bisa tulis di kolom komentar biar aku juga bisa nambah referensi bacaan terkait hal itu. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, percaya nggak sama angel number, sama angka malaikat? Nah, aku memilih menjawabnya seperti ini. Aku percaya bahwa angka itu punya rahasianya tersendiri. Angka-angka itu memiliki rahasia atau kode atau kemisteriusannya tersendiri. Dan aku memilih untuk menikmati ketidaktahuanku akan misteri tersebut. Jadi kayak menikmati rasanya percaya pada hal gaib gitu teman-teman. Karena aku juga mengimani bahwa ada sesuatu yang gaib gitu, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia. Dan kalau kita memang belum bisa nyampe mengungkap rahasia itu, ya udah kita nikmatin aja gitu. Nikmati rahasia atau kemisteriusan dalam hidup kita ini. Jadi itu alasan kenapa aku memilih ngamalin sholawat dengan hitungan 4444, terutamanya saat ngamalin sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Tadi aku juga bilang kalau aku tumbuh di lingkungan dimana amalan-amalan itu udah familiar, udah sangat identik gitu ya. Dan amalan-amalan ini biasanya itu diturunkan turun-temurun, atau kayak ada pendahulu-pendahulunya yang pernah mengamalkan. Dan aku yakin bahwa orang-orang terdahulu yang mengamalkan amalan ini itu ilmunya jauh lebih tinggi dan mungkin bisa juga punya karomah, punya kelebihan yang karomahnya itu datang dari Allah gitu ya, dapat petunjuk, dapat ilham untuk mengamalkan amalan tersebut. Jadi sekali lagi angka 4444 yang aku pilih itu karena memang ada klik di hati, ada kepercayaan, ada rasa kayak ketertarikan untuk mengamalkan jumlah sholawat dengan hitungan tersebut. Jadi ini ilmunya adalah ilmu yakin ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman percaya atau mengamini apa yang aku sampaikan ini, ya silakan amalkan sholawat dengan jumlah 4444. Tapi kalau memang kalian merasa kayak ragu atau gimana, ya udah amalkan sesuai dengan kepercayaan kalian.
Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang sholawat dan loa, aku punya beberapa kelas online yang bisa teman-teman ikutin. Caranya gimana untuk ikut atau join? Kalian langsung aja ke Instagramku di @dnresutari. Di situ ada highlightnya tentang kelas online, atau hubungin aja WA yang ada di bio Instagram tersebut. Ya, oke. Jadi sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.